Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mahasiswa yang berbahagia dan pastinya sudah lelah hari ini ya beraktivitas. Ya kita memang sama-sama masing-masing ada aktivitas ya dan kalau malam ini biasanya waktunya istirahat. Tapi uh, kita ada tetap harus yang kita kerjakan supaya nyicil tugas tugas kita supaya bisa tepat waktu ya selesainya. Terutama ini untuk pendaftaran proposal itu tanggal 12. Nah, itu kalian nanti ada pengumumannya ya, teknis untuk pendaftaran proposal. 1 hari aja. Jadi eh, tentu saja perlu pengaturan teknis yang bisa mengakomodasi kepentingan mahasiswa juga ya. Baik, di sini pada layar kalian sudah Ibu share rancangan proposal yang ditulis oleh Ruhi. Ruhi adakah? Dilihat dari depan nah di sini. Kita lihat ada Katrida, ada Salman, ada Rahmat. Kita lihat punya Katrida. Katrida. Baik, ini kita tampilkan blanko pengajuan judul skripsi oleh Muhammad Katrida. NIM 2104074140. Rencana judul skripsinya, strategi guru dalam mengatasi problematika pembelajaran akidah akhlak siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Al-Mujtahidin Kayakah tahun ajaran 2024-2005. Katrida, ini metodenya apa Katrida? Kualitatif, Bu. Kualitatif, tapi lebih spesifiknya apa? Kalau ada tahun ajaran, kelas, itu biasanya tuh menjurus ke PTK. Sedangkan kalau kita lihat redaksi judul Katrida, itu tadi sesuai dengan apa yang Katrida sampaikan, itu kualitatif yang penelitian lapangan tanpa ada diberi tindakan ya, karena hanya hendak mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi ya permasalahan yang timbul pada proses pembelajaran. Betul seperti itu Kak Katrida? Nggih, Bu. Nggih. Mm-mm. Nah, problemnya ini harus ditentukan problemnya apa. Uh, dan memberi nama problemnya itu, Katrida harus dengan teori. Misal seperti ini, problemnya itu ada pada siswa yang mengalami kejenuhan belajar. Problem itu, ya ada teorinya. Nah, atau pada uh, kurangnya kesadaran siswa untuk belajar. Nah, berarti kan itu self-regulating gitu. Ya, pengaturan diri. Bisa pakai pakai teori itu. Jadi permasalahannya itu harus jelas dulu. Permasalahan tuh ada pasti ada banyak tuh Kak Trida. Nah, itulah gunanya
kita selain terjun ke lapangan, melihat proses pembelajaran, tapi kita harus balik lagi ke teori, baca bukunya. Fenomena di lapangan tadi ada apa aja, ya. Terus kita tertariknya pada yang mana? Kenapa? Nah, seperti itu. Problemnya dulu. Apa? Kalau problemnya yang Pian sampaikan kemarin itu belum kenal lagi, Pian belum menentukan lagi apa itu ngarannya, problem masalahnya itu apa. Belum ada. Pian hanya menjelaskan penampakan fenomena yang Pian lihat. Tapi belum bisa menamainya itu masalah apa. Nah, jadi ini ke Katrida lagi nih. Ya. Terus eh, kemudian alasan memilih lokasi di MI Al-Mujtahidin Kayakah itu apa? Apa uniknya MI ini? Ya, harus harus bisa menjelaskan alasan pemilihan tempat, alasan pemilihan topik, ya, alasan pemilihan permasalahan yang hendak ditulis gitu. Kalau alasan pemilihan permasalahan yang hendak ditulis, lahirnya itu dari penelitian terdahulu, ya. Kemudian lahir dari pengamatan lapangan dan telaah pustaka tadi yang teori, ya, yang kegunaan teori untuk menamai menamai yang dilihat itu apa, ya, termasuk permasalahan apa. Untuk menjadi inspirasi, Katrida bisa membuka buku psikologi pendidikan, ya. Ada banyak di situ. Nanti teori-teori tentang belajar, ya, teori belajar itu membahas tentang bagaimana siswa belajar. Ya, kalau teori psikologi pendidikan tadi tuh diantaranya membahas teori tentang belajar, ya, yang teori behavioristik, konstruktivism, ya, lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga yang tadi yang Ibu sampaikan yang lebih menjurus ke psikologi pendidikannya, ke psikologinya. Ada subkonsep, ada tadi regulasi diri, ya. Kemudian tadi ada lagi konsep diri, kecemasan. Kalau kalian mengingat lagi yang pernah kita pelajari, ya, ada macam-macam. Ada efikasi diri dan sebagainya. Jadi kalau menurut Ibu ini perlu ditinjau ulang lagi, Kak Trida, ya. Perlu lebih mengenali lagi permasalahan apa yang hendak Anda tulis. Gimana, Kak Trida? Ada tanggapan? Bu, nggih, Bu. Sedikit Bu untuk yang nyerpian tadi untuk masalahnya. Kalau yang ulun ada sekali tuh ada ulun masuk Mm-mm, di kelas 5 nih karena mm-mm, di kelas 5 nih eh, gurunya nih kayak sejenisnya tuh monoton terhadap metode ceramah aja sih, boy. Karena dia mm-mm, menggunakan kayak metode metode yang lainnya gitu. Nah, mm-mm, jadi kayak siswa nih kurang kawa bertanya atau berdiskusi. Gurunya mm-mm, nih kayak berkisah, tiap berkisah kayak mana, Bu. mm-mm. Terus, Awan kurangnya keterbatasannya prasarana yang ada di sekolahan tuh karena mm, di sekolahan yang di situ tuh mulai ulun lulus sekolah sampai ini gitu nah, Bu. Eh, Kurang lah perubahannya, palingnya ada lapangan aja dibagi akan orang kayak itu aja Bang, Bu. Jadi mm-mm, ulun tertariknya nih kenapa eh, guru akidah akhlak nih kayak apa, adakah strategi gurunya nih gitu nah kayak supaya siswa nih tertarik terhadap pembelajaran sidin gitu nah. Karena sidin monoton aja metode ceramah, Bu. Itu bang dari ulun yang ulun lihat dalam satu minggu nih, Bu, waktu PPL. berarti kayak gini, strategi guru di sini, tadi kan monoton kan, monoton.
Udah tahu tuh kalau strateginya lemah, kalau menurut dari pengamatan Anda dalam 1 minggu ini. Dan pengamatan tadi tuh harus harus diuraikan lagi, ya. Berapa kali Anda mengamati apa yang Anda amati, ya. Kemudian eh, berapa gitu skalanya, frekuentasinya, kayak gitu ya. Itu hasil pengamatan nanti yang menunjukkan Anda benar-benar melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran untuk menemukan permasalahan. Nah, tadi dikatakan strategi gurunya monoton kan, ceramah. Terus tadi Ibu tangkap ada upaya dari Katrida yang mau ini mengatasi tadi ya kan, mengatasi ada ada action yang hendak dilakukan gitu. Tapi Katrida lebih mengarahnya ke si guru yang melakukan action untuk tadi ya, entah merubah strateginya yang asalnya monoton tadi menjadi yang dinamis, yang variatif seperti itu. Betulkah kayak itu Katrida? Jadi sebenarnya ini arahnya PTK. Nggih, Bu. Tapi eh, kalunya yang hendak yang ulun anu nih hendak ke gurunya pang bagaimana kayak strategi sidin itu pang ulun tuh hendak ditakuni lawan sidin gitu Tadi supaya kan strategi beliau sudah Anda lihat sendiri. Beliau strateginya tadi kan ceramah tuh, ceramah monoton. Berarti kan Sidin menggunakan strategi yang explanatory, menjelaskan. Kalau kamu pakai kerangka yang Wina Sanjaya, yang ada explanatory, expository, yang seperti itu. Jadi kamu harus tahu teorinya juga tuh Kak Trida. Mengarani itu nah, kan strategi guru tadi. Pengamatan awalnya, Japian tadi monoton tuh, ceramah terus. Itu kan hasil pengamatan. nggih, Bu. Berarti Sidin pakai strategi explanatory. Terus apa lagi yang harus diteliti? Kalau sudah tahu kayak itu, ayo, apalagi yang harus diteliti? Tadi kalau hendak ini merubah, memberi tindakan sehingga tidak lagi yang explanatory. Itu kan berarti memberikan tindakan tuh. Nah, kayak gini. Tadi kan ketika pengamatan awal strategi guru itu tadi monoton, ceramah, sehingga dinamai strategi yang digunakan guru adalah strategi explanatory, menjelaskan gitu. Kadeda meolah siswa itu mengekspos pembelajarannya, ekspositori, terus tidak inquiry juga, tapi explanatory oleh si guru yang aktif, bukan siswa yang aktif. Sehingga tadi misalkan siswa itu jenuh, misalkan siswa tidak aktif dan lain sebagainya. Lalu diberi tindakan tadi, pakai strategi apa? Kalau tadi hendak menjelaskan explanatory, apalagi yang hendak dijelaskan? Kan sudah tahu tadi. Jadi penelitian itu ya untuk semuanya juga sangat bergantung dengan pertanyaan yang akan dijawab. Kalau pertanyaannya nih tentang strategi yang digunakan guru, bagaimana strategi yang digunakan guru dalam mengatasi problematika pembelajaran akidah akhlak pada siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Al-Mujtahidin Gayaka tahun bla 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 bla. Kan sudah tahu tadi strateginya, metode yang digunakan ceramah monoton. Tidak ada ceramah yang di eh, digabung dengan metode diskusi, misalkan ceramah digabung dengan tanya jawab, ceramah digabung dengan metode nyanyian, misalkan. Tidak ada yang seperti itu. Berarti bisa menjawab tuh sudah bagaimana strategi yang digunakan guru. Betul nggak, Katrida? Nggih, pang, Bu. Nah, itu terus gimana dong? Harus tetap dicari masalahnya kan? Gitu.
Yang tadi coba, tadi kan sudah tahu di lapangan kayak apa. Terus buka buku teori, bisa buku psikologi pendidikan tadi ya, buku pengelolaan pengajaran, dan lain sebagainya. Yang mungkin nih kamu bisa menemukan nama dari fenomena yang kamu lihat ya, dan membawanya kepada topik penelitian yang menarik. Karena satu fenomena yang dilihat itu namanya bisa beberapa macam ya. Jadi sebenarnya sangat bergantung dengan kreativitas peneliti sendiri ya. Usaha untuk mencari apa nih yang unik gitu. Apa saja problematika yang sering muncul dalam pembelajaran akidah akhlak? Yang pian lihat semalam tuh apa masalahnya waktu pembelajaran? Siswa kada aktif. Masalah kan? Mungkin Bu, siswa kada aktif. Eh, Hmm. Misalnya tuh guru. Mungkin Bu menjawab Bu untuk Mm-mm. yang rumusan masalah yang kedua nih, problematika yang sering muncul. Yang Hmm. sering muncul ini siswanya nih ya kayak gurunya menjelaskan ada yang KWC lah, ada ada kayak balasan boy, tapi KWC-nya nih kada kada KWC gitu nah, kayak kada bakameh gitu nah boy. Maksudnya tuh Ya kada itu kan ngarannya nggih resistensi. Ingatlah yang dulu Ibu Suhal nggih, Bu. ajari. Nggih Resistensi kayak kan sejenis sebenarnya menolak menolak belajar itu. ada yang berjalanan lah di kelas, Iya, kayak ada yang teriak dia kan kayak tidak gitu. mau belajar artinya kan. Nah, kita tangkap fenomena yang tadi sering keluar masuk gitu kan, eh, dengan berbagai alasan, tidak tenang di kelas, itu kan resistensi, ya resistensi. Cari teori resistensi, banyak Katrida di buku-buku itu yang membahas di buku dan juga jurnal yang membahas tentang resistensi. Banyak tuh. Bu, Hmm, Jin bertekun, Bu. Kalau ya. misalkan ulun mengangkat judulnya masalah yang jar ibu nih resistensi, kira-kira Mm-mm. boleh aja lah Bu. Bisa, tapi kamu ini jadi apa namanya lebih kaya jadinya kalau misalkan pakai resistensi ya. Nanti kami cari dulu Hmm. penelitian terdahulu yang membahas tentang resistensi siswa terhadap guru dan peraturan sekolah misalkan. Misal ya. Karena kan siswa itu Iya. kalau di sekolah dia itu dibatasi dirinya oleh satu peraturan kelas, dua peraturan sekolah. Nah, resistensi siswa itu bisa di peraturan kelas, bisa di peraturan sekolah, bisa juga di keduanya. Sebab-sebab resistensi itu apa? Itu yang perlu diteliti. Motifnya siswa melakukan resistensi. Kemudian bagaimana guru itu menangani perilaku yang eh, resisten dari siswa itu. Ya, jadi eh, nanti di pertanyaan penelitiannya akan berbentuk penjelasan teori itu kena ketidakai. Jadi uh, bagaimana yang pertanyaan penelitian pertama, bagaimana bagaimana bentuk resistensi yang yang dilakukan oleh siswa di kada usah dibatasi kelasnya di MI Mujtahidin Akayakah gitu kan. Nah, habis itu bagaimana apa namanya tindakan gurunya. Kemudian bagaimana mau takuni siswanya motif I-nya tuh nah jadi kayak itu kenapa? Jadi kan eh, memang layak diteliti yaitu nah dan nanti berguna tuh untuk ke sekolahan. Hasil penelitian kamu nih bisa jadi saran ya rekomendasi gitu. Bagi orang tua mungkin nanti ya hasil temuan kamu tuh kita kan nggak tahu nanti hasil temuan kamu kayak gimana. Kalau yang rumusan masalah Pian ini sudah terjawab, biarpun ada penelitian sudah terjawab tadi tuh oleh Pian. Itu. Nah, kayakkah ini selain MI ada lembaga pendidikan apa saja?
Boleh bercerita kak Bu? Boleh, boleh. Kalau nya kayak kah nih Bu, sedikit lengkap Bang. Kayak SD ada, SMP ada, Mm-mm, MTS ada, MA ada, MI ada. mm-mm. Oke. Gitu. SD ada, SD itu rasanya ada dari Abdul Malik Bu. Situ sudah ada nama angkat judul. Kalau nya Mm-mm, di MTS yang Hanyarni belum ada Bang. mm-mm, Tahun angkatan 2017 nggak ada salah ada berdua jar kayak itu nama sudah mengangkat judul. Jadi ulun mm-mm, takuni semalam tapi mengangkat judulnya tuh kayak menjurus ke orang tua aja kayak itu. Bata takun mm-mm, di SMP belum ada pangjar kayak itu boy. mm-mm. Oke, Kayakah itu masuk kecamatan apa ya? Amuntai Selatan Bu. Oke, sebentar ya. Oke, Kayakah ini menarik untuk dieksplor. Kenapa? Karena pertama, akses untuk ke daerah tersebut lumayan menantang ya. Sehingga untuk persekolahan, eh, sebagian guru-guru juga punya ini kan tantangan tersendiri. Di mana effort ke sekolahan juga ini kan, juga cukup berat gitu. Nah, tapi kan Gitu. Katrida tidak membahas yang itu. Tadi Ibu sarankan untuk sesuai dengan hasil studi pendahuluannya tadi ya, di mana terlihat tanda-tanda yang Ibu uh, sarankan itu pakai teori resistensi siswa terhadap tadi gurunya, ya terhadap pembelajaran gitu. Nah, kemudian nih, kita anggaplah kita sudah dapat nih topik yang akan kamu teliti ya. Terus kita harus mencari justifikasi pembenaran kenapa kita harus meneliti di eh, MI mungkin, MTS mungkin, SMP mungkin, ya. Terus kenapa harus di Kayakah? Nah, itu kita harus dapatkan justifikasinya, pembenarannya yang perlu kita jelaskan di latar belakang masalah. Ini Ibu sedang mendownload Kecamatan Amuntai Selatan dalam angka. Biasanya Ibu selalu mengarahkan mahasiswa di bawah bimbingan Ibu untuk cari data dari BPS. Ya, dari BPS, kenapa kita harus meneliti di satu tempat gitu. Terutama untuk yang penelitiannya di desa, di masyarakat ya. Untuk di sekolah kemarin sudah Ibu kasih tahu ya, yang website sekolah kita itu lumayan membantu eh, penelusuran awal kita terhadap lokasi penelitian. Nah, Katrida dalam 1 minggu ini terakhir ya. Soalnya kan nanti tanggal 30 September udah selesai konsul dan siap-siap bikin proposalnya. Ibu tidak menutup jika kalian masih hendak diskusi sama Ibu ya boleh-boleh aja. Walaupun lewat tanggal 30. Nggak apa-apa, itu sebagai akomodasi Ibu untuk mendampingi kalian. Tadi Katrida harus dapat alasannya kenapa harus di Kayakah dan kenapa harus di satu lokasi penelitian sekolah yang kamu jadikan lokasi penelitian ya. Mungkin malam ini nanti tidak terjawab karena nih jaringan masih bawa ulai. Em, Kada kawa mendownload Ibu Kecamatan Amuntai Selatan dalam angka. Kayak itu Katrida, untuk Katrida gimana Katrida? Eh, untuk resistensi ini mungkin Bu Ai eh, Mhm, bagus saja Bang menurut ulun, asa asa ketujuh Bang di anu nih. Tapi ya mhm, kemungkinan di resistensi ini berdampaknya ada di eh, kasus bullying yang ada di sekolahan di situ Bu. Karena mhm, dalam kebelakangan ini tuh ada kayak ada kasusnya kayak tuh Bu Ai dari sekolahan gitu. Nah, jadi ada kayak sangkut pautnya, viral, viral aja kayak itu Bu.
ada sampai orang tua siswa kayak itu Bu sampai memposting di media sosial kayak itu. Nah, jadi Mm-mm. kayak memburukkan sekolahan kayak itu Bu gitu. Nah, jadi Mm-mm. ibaratnya tuh ada kayak sampai ke orang tuanya apa jadi ibu penolakan anaknya gitu Bu. Mm. Benar ibu paham dari maksud lo. Iya, paham aja. Nah, inilah kita perlu fokus ya. Jadi jangan jangan pakai teori bullying nanti, jangan pakai permasalahan perundungan ya. Ja- Kecuali nanti itu berkaitan dengan resistensi, bisa lihat nanti teorinya ya. Makanya habis latar belakang masalah itu kan di bawahnya ada rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu kan mengkerucut lagi tuh apa yang hendak diteliti. Tadi kan tadi jangan harus dijaga jangan sampai muncul godaan yang nantinya kamu akan bingung nih. Oh, resistensi atau bullying ya gitu kan. Satu-satu aja. Mungkin nanti bullying juga akan menghadirkan resistensi ya kan? Nah, tapi pilih salah satu. Nanti lihat hasil penelitiannya. Ya, sekarang kan kamu baru menduga-duga tuh. Udah bagus, berarti kan ada keingintahuan dari peneliti gitu kan. Memang kalau penelitian kualitatif yang bukan PTK ya, penelitian kualitatif itu kuanti juga ya penelitian intinya lah kalau penelitian itu berawal dari keingintahuan peneliti ya, keingintahuan. Beda dengan PTK tadi. Kalau PTK ya penelitian PTK walaupun penelitiannya kualitatif atau kuanti atau keduanya, gabungan keduanya, PTK itu eh, apa namanya? Kenapa jadi melakukan PTK? Karena hendak meningkatkan, ya, meningkatkan apa? Misalkan meningkatkan motivasi, meningkatkan semangat belajar, meningkatkan kreativitas, atau mengurangi apa? Mengurangi kejenuhan belajar, mengurangi apa namanya tuh kebosanan siswa dan lain sebagainya dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran. Seperti itu. Nah, terus pulang yang referensi yang relevan nih. Metodologi penelitian sosial. Apa yang bisa diambil dari buku itu? Eh, untuk yang Konsep metode apa? ada di situ Bu tentang Ada di situ. Masa metode, ibu disuruh baca? Harusnya maksudnya Rian Bu dong. anu di maksudnya tuh ada di buku metode penelitian sosial Hmm. tuh ada di situ tentang Kenapa ada penjelasan. metodologi penelitian kualitatif Lexi Moleong? Kenapa ada penelitian buku metodologi penelitian dari Sugiono? Ayo, kenapa? Karena ulun membuka di Google Books tuh Bu, Nah, ini jangan kayak itu. ada yang Orangnya udah boleh kayak itu. ada yang Ah, ada boleh menjawab pertanyaan dengan yang pragmatis. Yang kayak Pian tadi, janganlah. Ini ibu nggih, ngajarin. Nanti kalau nggih. misal di ujian proposal, ya, nanti harus benar-benar gitu. Kita punya alasan yang tepat, ya, argumen yang jelas mengapa kita memilih buku itu. Jangan karena itu aja yang didapat Bu Ayang di Google Books. Itu aja Bu Ayang ada di Ipusnas. Jangan. Tapi carilah alasan yang membuat kita punya argumentasi yang lengkap. Misalkan di buku metodologi penelitian itu Bu ada terdapat penjelasan mengapa dan bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi masalah. Misalkan cara mengidentifikasi masalah seperti ini, seperti ini. Nah, sebenarnya buku metodologi penelitian itu bukan untuk dikutip, tapi untuk dijadikan panduan. Kayak apa caranya merumuskan masalah, ya. Gini, Ibu mau bercerita satu satu cerita ya, peristiwa lah. Ketika rapat dosen untuk apa namanya, buka workshop lah ya, workshop penelitian. Ada yang memprotes penulisan
bab rumusan masalah untuk penelitian kualitatif. Harusnya fokus penelitian. Nah, menurut yang bersangkutan kan. Nah, eh, ternyata, ternyata kalau orang yang sudah banyak membaca tentang buku-buku metode penelitian, ya, baik itu buku metode penelitian dalam bahasa Indonesia maupun buku metode penelitian yang dalam bahasa asing, oh, dia akan sadar bahwa yang menuliskan rumusan masalah, ya, dalam istilah uh, penelitian kualitatif itu tidak salah. Ada aja rujukannya, ya. Coba aja buka Creswell, Educational Research, ya. Di situ ada rumusan masalah. Nah, ternyata kan rumusan masalah tidak hanya untuk yang penelitian kuantitatif, tapi ada juga istilah itu dipakai untuk yang eh, menyebutkan ruang lingkup yang difokuskan untuk diteliti pada penelitian kualitatif. Nah, jadi kalian jangan ikut-ikut yang menyalah-nyalahkan orang ya. Nah, cukup yang kalian cukup jadi alasan jika kalian baca buku ini gitu. Jadi jangan jangan menyalah-nyalahkan. Siapa tahu orang udah udah banyak baca buku duluan gitu dibanding kita ya. Itu. Jadi Ibu sarankan nanti referensi yang relevan. Tadi kalau kualitatif bisa Katrida ambil yang Sugiono ya. Ada buku Sidin yang metodologi penelitian pendidikan, kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Ada. Terus ada lagi bukunya Leksi Muleong, metodologi penelitian kualitatif. Kalau kada salah itu judulnya, Ibu ada bisi bukunya. Terus ada juga yang Sugiono, metode penelitian kualitatif, memahami penelitian kualitatif itu bukunya. Ada juga Ibu isi. Insya Allah kalau hendak melihat itu lengkap aja Ibu isi ada kuanti, kuali, ya R&D, bahasa asing, bahasa Indonesia ada Ibu isi. Nah, em, untuk PTK yang lain ya, Katrida ini sepertinya tidak mau PTK ya, Katrida. Izin menjawab, Bu. Mm-mm, Ulun sebenarnya dari awal hendak pengajuan belangko ini mm-mm, kacarpang di Pak, tapi mm-mm. di dibumbui-bumbui habar gitu nah dari Oh. kawan-kawan lokal lain, kawan lain gitu Bu ai, Mm-mm, untuk PTK gitu nah kalau ada sawat jar kayak itu didengar mm-mm, pas iya, waktu pembimbing dari Ibu semalam bimbing satu. mm-mm, Ano yang pertama itu tuh mm-mm. harus semester 2 menurut salon dengar gitu nah. Jadi Harus kemungkinan kalau kada ganjil. sempat Yang, gitu. ya, ya. Genap, Heeh. genap. Iya, iya. Nggih. Mm-mm. Jadi kalau kada sempat ulun Dia gitu nah. harus selektif Soalnya memilih materinya. Heeh. nggih, nggih. Oke, jadi Itu pan dari eh ulun alasannya kenapa. jadi jangan nggak usah kalau nggak yakin nggak usah Katrida jangan PTK ya. Ambil yang metodologi penelitian pendidikan kualitatif saja. Nggih, Bu. Mm-mm. Terus em, punya Leksi Muleong, punya Sugiono, Suarsimi Arikunto, ya nama-nama itu otoritatif untuk dirujuk, dijadikan pedoman terkait dengan metode penelitian, ya. Jadi nggak apa-apa, misalkan tahunnya itu kamu punya bukunya yang agak ketinggalan nggak apa-apa. Yang 2016 masih bisa lah ya. Punya ibu tuh kebanyakan 2016, 2016. Kalau yang buku bahasa asing variatif, ada yang pokoknya variatif lah. Makanya kan itu ada tanda bintangnya di situ kecuali untuk rujukan yang otoritatif, boleh tidak dari yang 10 tahun terakhir. Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, Katrida bisa baca bukunya. Ini karena awalnya itu strategi pembelajaran ya, yang mau diteliti, maka strategi pembelajaran. Katrida bisa baca buku yang psikologi pendidikan.
ya. Yang landasan pendidikan juga bisa. Terus apa namanya? Coba cari di Ipusnas, ketik nama Ahmad Tafsir. Nanti ada bukunya, kamu baca. Ya, memang tidak ada yang spesifik di situ yang ke resistensi nggak ada. Cuman ada lah bagian dari buku beliau yang bisa dikutip. Nama-nama seperti Ahmad Tafsir, kemudian Ngalim Purwanto, catat ya Kak Rida, Ngalim Purwanto, terus siapa ya lagi? Dua itu dulu. Hamzah Uno. Di Ipusnas ada landasan pendidikan bukunya. Selebihnya kamu bisa ngambil di buku psikologi pendidikan tadi. Untuk sementara cukup ya untuk membuat proposal. Iya Bu, sambil dicatat Bu. Iya. Oke. Nah, cukup ya untuk Katrida. Yang lain, ini kayak apa kabarnya? Ada 9 orang, kita lihat lagi. Siapakah 9 orang ini? Ada Yarni, Sapitra, Padlan, Rahmati. Nah, yang lain ada tanggapan nggak dulu? Ah, Ibu izin. Silakan. Ampun ulun itu Bu, gimana Bu? Yang ulun kirim kemarin. Siapa ini? Ini Bu, ya ini. Ya nih, coba kita lihat ya. Ibu masih kurang srek dengan judulnya. Itu di ini mesti ditinjau ulang judulnya. Judulnya aja sih yang rada mengganggu lah ya judulnya tuh. Yang berbasis itu nah, mengganggu kata-kata berbasis itu. Sebentar, Ibu. Oke. Ini proposalnya kan penerapan media pembelajaran berbasis website word wall untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 6 materi beriman kepada qada dan qadar pada mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Padang Besar Hulu. Kenapa di SDN Padang Besar Hulu, Yarni? Ini Bu, izin. Hmm, Ah, alasan ulun memilih di SDM Padang Besar dulu itu Boy. Yang pertama dulu di sana belum ada guru-gurunya yang menggunakan media Boy pada waktu mengajar. Itu sudah ulun tanyakan juga ke guru pamong sama kepala sekolah. Nah, jadi kan ulun niat untuk menggunakan media yang berbasis website atau seperti game wall itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, Bay. Soalnya kalau meningkatkan kayak kemarin kan motivasi, nah itu kan sudah sering juga kalau hmm, Bu. Nah, hmm. Oke, itu ya. Kemam Ini yang rencana hendak digunakan itu word wall aja. Satu itu tindakannya. di wall. Soalnya di wall Mm-mm. itu lumayan banyak juga kan untuk template gamesnya. Nah, yang Oke. bentuk kuis, yang spinner, nah itu Bu.
Bentar dulu. Udah tampak di layar kan? Di situ ada peta-peta tentang penelitian ya dengan topik pemanfaatan media what wall dalam pembelajaran. Nah, ini contoh implementasi model pembelajaran PBL berbantuan teka-teki silang dalam meningkatkan hasil belajar. Penerapan model project based learning dengan meningkat pendekatan keaktifan belajar pendidikan. Oke. Mhm. Kita lihat lagi ya. Game what wall. Judulnya aja yang nih yang berbasis website itu nah di kada usah langsung kayak gini aja. Pemanfaatan game edukasi word wall misalkan. Ah, ah. Terserah pian judulnya mau apa, cuman jangan yang berbasis website gitu. Itu nanti berat pertanggungjawabannya. Nah, kayak gini aja, sederhana. Iya, Bu. Soalnya Mm-mm. ngegambut. Iya, sehingga nanti mudah kamu mengerjakannya mudah, mempertanggungjawabkannya pun mudah. Ya, kita kita ambil yang simple, mudah, bisa dikerjakan. Itu aja. Nah, ya kan? Itu. Heeh. Terus Yarni ini harus memperhatikan bagaimana cara mengukur kemampuan berpikir kritisnya, ya, sehingga itu nanti bisa di hasil pengukuran itu bisa dijadikan dasar menentukan kelas, ya. Tentunya mencari nanti kelas yang kemampuan berpikir kritisnya itu paling rendah atau lebih rendah dibandingkan kelas lainnya. Sehingga itu yang nantinya akan kita tingkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Banyak kok ya contoh kuesioner ya, contoh instrumen untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Nanti cari rata-ratanya berapa tuh kemampuan berpikir siswanya, ya, Ini, Bu. per Eh, kelas. apa kemarin, Bay, selama ulun seminggu PPL ini kan Mhm, ada beberapa kali sudah menggunakan media ini, Bay, mencoba. mhm, Itu di ini ulun kena tugas dari kepala sekolah juga. Itu mengajar untuk tingkat kelas tinggi di kelas 5 sama 6. hmm, Itu ulun coba di kelas 5 dulu itu menggunakan media ini. Kayak mereka tuh kayak ketujuh aja bah gitu nah, ketujuh permainan, sedangkan di kelas 6 itu kayak lebih ketujuh games yang menantang, habis itu kayak ulah mereka tuh
sulit menebak, Bay, jawabannya ini. Kemampuan berpikir Apa, Bu? kritis itu yang harus diperhatikan cara mengukurnya. Nah, jadi itu catatannya. Tadi judul ya, lebih disederhanakan supaya bisa judulnya itu memang yang tadi ya sudah Ibu kasih tahu untuk revisinya. Terus yang tadi selanjutnya Yarni pikirkan, siapkan untuk ada punya instrumen mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Itu. Lanjut, Bu. Heeh. Jadi nanti bisa kelas 4, 5, 6 kan yang diukur tuh. Nanti yang mana tuh yang paling rendah kemampuan berpikir kritisnya? Belum tentu kelas 6 kan yang paling rendah. Sehingga kita punya alasan kenapa harus di kelas itu. Jadi kalau kita penelitian itu segala keputusan yang diambil itu harus ada landasannya, landasan berpikirnya. Ya, argumennya apa? Harus ilmiah gitu. Bisa dipahami kah langkah selanjutnya yang akan dilakukan, Yarni? Ini, Bu, paham. Oke. Jadi untuk penulisan proposalnya sudah lumayan cantik ini ya. Eh, sudah spasi satu, segitiga terbalik. Udah cakep lah untuk dandanannya proposalnya. Mhm. Halaman judul, outline sementara, oke. ABCD. Ini ya nih, sistematika penulisan bisa pian anda ke paling bawah. Ini kan memang biasanya sistematika. Kenapa jadi seperti ini susunannya? Itu karena mengikuti bab 1, 2, 3. Jadi kada kada salah jabir aja kayak ini kada apa. Kalau nih ada yang membahas kenalah kenapa jar sistematika penulisan diandak di D bukan di G? Karena ini alasannya adalah mengikuti sistematika bab 1, 2, 3. Kan di bab 1 itu di terakhirnya tuh kan ada sistematika penulisan kan. Jadi kada masalah yang penting isinya lah. Yang penting isinya. Kalau ibu jadi pembimbing proposal skripsi tidak akan melihat yang ininya, tapi melihat isinya sih. Apakah sudah lengkap yang diperlukan? Untuk landasan dia menyusun skripsi selanjutnya. 1,5, oke. Nah, ini pesan untuk semua juga ya. Semuanya, setiap yang kalian tulis itu harus, misalkan nih kalian ngutip apa, jujur aja taruh di situ kalian mendapatkan kalimat itu, kata-kata itu dari mana. Nggak mungkin satu paragraf ini hasil pikiran kamu nggak mungkin. Jadi perlu kejujuran dari kita sebagai penulis ya. Mana kalimat yang kita kutip, mana yang hasil pikiran kita sendiri. Ya, seperti itu. Dan perhatikan juga untuk penulisan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya, kalau kata asing kayak apa. Nah ini, Ibu melihat sudah menggunakan Zotero ya, untuk Yarni. Ini, Bu, sudah. Nah, untuk pakai Zotero, Yardi, setelah kamu mengambil secara otomatis dari dari website, misalkan dari online, itu harus kamu lihat lagi di Zoteronya, harus diperbaiki. Nah, kalau ini kan coba lihat, ini apa ini? Skripsi atau apa kan kita nggak tahu. Terus M-nya nih, itu dan. Jadi harus ada edit manual kayak gitu. Jangan seadanya. Paham maksud ibu kah? Ini kan harus ada Ini, Bu. halamannya juga, halamannya, tulis halamannya. Jadi eh, memang Zotero itu praktis, ya praktis, tetapi bukan berarti kita tidak lagi mengeditnya. Seperti halaman itu harus ditambahkan manual. Ada beberapa cara untuk menambahkan halaman di Zotero ya.
Tapi tetap ya secara manual, manunya, manulisinya kayak itu. Terus ini harus dirubah, kapitalisasi, jangan dibiarkan uppercase semuanya. Terus ini kan bahasa Inggris, and harus done gitu. Ini ada elemen yang hilang nih. Kalau ini jurnal, apa nama jurnalnya gitu kan? Kalau dia penelitian, penelitian yang tidak diterbitkan, kemana afiliasinya ya? Afiliasi itu maksudnya perguruan tinggi tempat dia bernaung atau lembaga penelitian tempat dia bernaung itu apa? Sehingga eh, dan lebih baik lagi tambahkan linknya. Linknya kan ada kolom yang URL itu, liar nih. Ini Bu, yang HTTPS itu kan Bu. Iya, tinggal masukkan ke data referensi di Zotero-nya. Ya, tadi masukannya diedit ya, huruf besarnya diperhatikan, istilah asingnya di situ diganti jadi bahasa Indonesia, tambahkan halaman. Gak apa-apa, Ini Bu. bagamatan. Mm-mm. Memang memang kayak itu menulis karya ilmiah banyak rumit ya, rumit. Tapi rumit tapi tidak mustahil untuk dikerjakan, bagamatan. Dan ingat, tidak ada karya itu yang sempurna. Jadi gawi yang sekaya apa Bu Hanpian bisa menggawi gitu. Ya, yang terbaik dari Bu Hanpian tuh kayak apa? Itu yang dipersembahkan semaksimal mungkin. Kalau di Zotero ya, yang Turabian ke-8 full note ini, penulis satu, dua, tiga. Buku yang ditulis oleh satu orang, dua orang, dan tiga orang itu namanya ditulis semua. Yes. Yang empat orang atau lebih baru at all. Jadi yang nomor dua ini, nomor dua at all ini berapa orang nih yang kutipan nomor dua ini? Yarni, yang Ihda Nurul Marlita berapa orang yang nulis jurnal, jurnal kan ya? Kolom 7 nomor 2 jurnalnya jurnal apa? Ini Bu, itu ketinggalan juga kayaknya jurnalnya. Mm-mm. Jadi isi di Zoteronya lah, isi manual. Terus yang Ihda Nurul Marlita et al. Et al ini berapa orang yang nulis jurnal ini? Itu kemarin Boy, Mm-mm. lebih dua. Ya gini, seperti Ibu sampaikan tadi, kalau di Turabian edisi ke-8 full note itu, ya, dia edisi yang penulis satu, dua, tiga, itu ini pian otomatis kah? Anunya, mengambilnya. Ini Bu, Oh ya sudah, tinggal Mas. tambahkan. Kalau buku ya, yang ibu ingat itu buku, ini jurnal. Oke. Em, oke, Ibu skip. Nama jurnalnya aja di sini yang kelupaan lah, dicek lagi kena. Terus yang undang-undangnya ini, seingat Ibu, di pedoman skripsi kita yang 2013 itu ya, yang jadi Ibu kan sudah Ibu sampaikan bahwa masih ada yang dipakai di pedoman skripsi 2013 itu. Nah, cari bukunya yang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Cari bukunya, Yarni. Di atas perpustakaan kita tuh banyak ya. Jadi kalau kalian ngutip undang-undang, cari buku undang-undang. Di perpustakaan kita ada banyak sekali ya. Jangan malas. Kalau yang di Google Books, ada Ibu ketemu yang visi media, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Tahunnya tuh lawas tahunnya. Tahun tahun 2008 kalau tidak salah. Ya. Tadi infonya di perpustakaan kita ada banyak buku undang-undang. Nah, untuk ayatnya lah, ini untuk Yarni dan juga semuanya ya. Ayatnya harus tradisional Arabik.
Anak tahu kayak apa bentuknya? Lihat di pedoman skripsi 2013 yang di kata pengantar tuh. Hati-hati typo lah. Pokoknya bila salah sehalaman ada typo langsung diganti. Jangan dilihat-akan. Banyak typo nih Mas Yarni. Komanya, habis koma itu kalau menyusul kata spasi. Nih, gimana cara mengutip yang ayat Quran? Lihat di pedoman skripsi 2013 ya. Ibu cek saja, cek pedoman skripsi 2013. Sudah ada kan Ibu kasih filenya? Ada Bu. Kebanyakan nih hasil penelitian yang diharapkan berguna untuk kebanyakan untuk tujuan penelitian dan signifikansi penelitian bukan pian jangan PHP. Jangan jangan kayak kayak apa lah. Coba ini nah, penelitian mendapat pengalaman yang berharga, berpengetahuan khusus. Bagi peserta didik, mereka akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kayak gitu, ya. Cukup satu, dua, tiga saja. Ini dipadatakan gitu, nah. Bisa kan ya? Kada usah enam. Jadi kita sampaikan saja apa sih kegunaan dari hasil penelitian yang akan dilakukan ini. Nah, kalau di proposal itu istilahnya akan. Ya adalah hasil penelitian ini ya diharapkan akan gitu. Kan penelitiannya belum dilakukan. Kita baru meyakinkan em, apa namanya pembimbing kita ya supaya memberikan restu terhadap penelitian ini. Jadi akan gitu. Ada pertanyaan kah untuk yang lain juga? Bu, izin bertakon Bu. Silakan, siapakah ini? Katrida Bu. Iya, Katrina Sile. Untuk yang yang jadi ibu tadi itu, yang akan tadi itu Bu, Mhm. berarti kada ada mesti lo kita nih misalkan untuk berarti ditulis saja dulu akan gitu. Yang jadi ibu tadi kan enam, diringkas saja misalkan dua aja gitu kan Bu. Ya tiga lah Soalnya minimal. Contohnya kayak gini. Coba tadi nih. Nah kan, penelitian mendapatkan pengalaman yang berharga pengetahuan khusus dalam penerapan menggunakan ini. Bagi guru. Ini kan bagi guru nih. Nomor satu nih. Kaitakan lawannya bagi guru. Penelitian ini diharapkan akan hasil penelitian ini diharapkan akan berguna untuk gitu. Bisa paham maksud ibu kah? Bisa bagi guru kan? Bisa bagi siswa, bisa bagi sekolah, ya kan? Jadi tiga. Jadi kan ngerti maksud ibu kah? kayak jadi Kan? akan satu aja lah kok Bu. Ya, tergantung aja yang bener-bener gitu, yang secara logis lah. Bisa kan Yarni? Nggih, Bu. Paham. Hmm. Baik kiri atau kiri kanannya, pokoknya harus bagus-bagus. Ya, belum lagi ibu tes plagiasi nih. Kalau untuk bimbingan ibu pasti akan ibu tes plagiasi ya, karena untuk melatih kesadaran mereka untuk apa namanya
mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Kalau memang yang ditulisnya itu berasal dari pemikiran orang lain, ya maka harus dituliskan sumbernya. Kalau berpikir kritis ini masuk teori Bloom, ranah apa? Ranah pengetahuan, tangga yang keberapa, Yarni? Ini kan kognitif. Kalau kognitif, siapa nih yang mengatakan kognitif skill? Kalau di kalau di teorinya Bloom kan ada 3 tujuan pembelajaran, meliputi ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik. Psikomotorik tuh ya skills, keterampilan atau skills, skill. Nah, kognitif itu kan ada anak tangganya, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Nah, berpikir kritis ini masuk yang di mana? Mohon maaf Bu. Lupa. Nanti dijelaskan di teori ya. Lebih digali lagi nanti sampai sampai kamu menemukan dapat tuh instrumen yang akan kamu gunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. Karena instrumen itu yang bolak-balik nantinya akan digunakan satu kali sebelum tindakan berapa angka berpikir kritisnya ya, termasuk kriteria apa, cukup, sedang, kurang, tinggi ya. Kemudian nanti setelah dikasih tindakan, ukur lagi ya, refleksi siklus 2 ya, ukur lagi kayak gitu. Sampai nanti betul-betul diyakini bahwa si word wall ini memang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dibuktikan tadi ya dengan di setiap siklus itu diukur kemampuan berpikir kritisnya sebagai hasil ya yang meningkat gitu dari pelaksanaan PTK action research. Oke, kenapa takdir nih? Takdir nih materinya lah. Materinya dulu. Astagfirullah. Oke. Oke, ada pertanyaan kah yang lain? Sapitra gimana Sapitra? Dapatkah semalam sudah? Masih belum dapat, Bu. Hmm. Bu, Ya, kalau misalnya selain e-learning, kau aja kalau, Bu. boleh, boleh. Apa yang kamu tertarik meneliti saja. Ibu tidak membatasi, tidak menentukan, karena kan yang tahu di lapangan kalian. Oke, Bu, makasih banyak. Hmm, sama-sama. Ada lagi yang lain? Untuk Yarni cukup ya. Gitu, Bu. Ya. Oke, kita beralih ke yang lain dulu. Ruhi sudah masuk kah ke Zoom? Belum ya. Bu, izin, Bu. Silahkan Rahmat. Oh, ada Rahmat, ada Sabri, ada Rizky, Ansari. Ini Kalian ulun berempat. syafari ketiga baik Ya, silakan. mengenai judul ulun semalam, Bu, Mhm. yang penerapan metode permainan dalam mengurangi kejenuhan belajar siswa kelas 7 pada mata pelajaran akidah akhlak di MTS Inti Syarma Barat. Hmm. Oke. Ada dengar suara ibu kah di sana?
Enggak. Untuk kejenuhan belajar sudah tahun tadi tuh diangkat oleh Ahmad Syauqi. Jadi jangan lagi kejenuhan belajar karena itu akan jadi eh, pragmatis untuk kalian. Nanti paling ngambil ngambil kuesionernya, instrumennya dari Ahmad Syauqi. Kemungkinan kayak gitu ya. Hanya beda tempat nanti dan beda tindakan. Kalau yang lain dari ini, Syabri, adakah? Inti Ada Syaruma Bu Barat Ulun. ini perlu perlu kalian ketahui ya, udah banyak hampir tiap tahun MTS-nya itu selalu dijadikan lokasi penelitian. Ya, ibu nggak apa-apa sih, nggak keberatan asal memang topiknya itu layak diteliti. Enggak Bu. Apa sih keistimewaan Ulun MTS Inti Syaruma Barat itu menurut Sabri? karena ulun lulusan dari situ Bu, sama Nah PPL-nya kan, di situ juga. Jadi jangan. Ini kalian belum tentu ibu loh yang jadi pembimbing seminarnya. Hanya 10 orang dari kalian yang akan ibu bersamai dalam seminar proposal. Tahun tadi malah ibu kadang ngambil untuk yang jadi pembimbing seminar proposal. Karena numpuk gawian di biro ya. Jadi, tapi tahun ini insya Allah ibu akan membersamai kalian ya. Paling nggak 10 dari yang ada ini. Nah, eh, harus ada alasan yang kuat kenapa memilih lokasi di MTS Intisyar Rumah Barat. Kenapa, Syabri? Selain itu tadi ya, jangan itu alasannya. selain itu juga ulun ada peng semalam baik kayak bepandi lawan guru akidahnya tuh. Habis Hmm. itu sidin asisi aja kayak nyaman kayak itu lawan sidin eh, bicaranya kayak itu baik. Soalnya sudah kayak patuhan. Ya tadi itu alasannya belum kuat gitu ya. Dan tadi ditambah alasan penolakannya udah ada PTK ya yang tahun tadi itu mengangkat topik variabelnya kejenuhan belajar ini sama PTK juga yang lain lah. Apa Ini Bu kira-kira? ulun ada pun Hmm. Hmm. cari-cari Bu ini yang lain. Hmm. Judulnya kayak ini Bu. Ya. Eh, Efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis teknologi. Rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, seberapa efektif penggunaan teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang Hmm. kedua, apa saja teknologi yang paling efektif digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Bagus Pemenangnya nih. itu kira-kira kayak apa, Bu? Bagus, tapi di sekolah umum ya. Kan pendidikan agama Islam itu pasti di sekolah umum. Di mana rencana? Kalau misalnya rencananya di MTS Indonesia Barat, kayak Bu. Intisar Rumah Barat pulang. Enggak, Jangan. Bu. Alasannya apa dulu? Selain Kalau selain pian alumni situ, selain nyaman komunikasi dengan personal di sana, apalagi yang meyakinkan lah ya harus dilakukan. Memangnya Intisar Rumah Barat itu yang paling sukseskah dalam menerapkan teknologi atau paling gagal dalam menerapkan soalnya teknologi paling soalnya tertinggal? mepet kayak itu juga. Soalnya kan sekarang ini kan PPL juga kayak itu, Bu. Hmm.
Itu derita bersama. Wah, Itu derita bersama, bukan cuman derita Sabri. Ya, derita kita semua. Ibu juga, ya, mesti ini juga terbagi kan, selain ngajar, jadi DPL, PPL. Terus kita harus nangis bersama-sama kah di sini? Kada kalau harus oke. semangat ya, saling menguatkan gitu. Tadi topiknya udah bagus itu ya, mau mengukur seberapa efektif kan? Boleh, siapkan instrumennya. Terus tadi kalau PAI ya, itu kan di sekolah umum. Cari riset dulu lah, cari em, apa mungkin ada tuh di website ya, di koran kah yang mm, sekolah berprestasi karena yang paling sukses menggunakan teknologi, misal nih, misal. Ini satu pertanyaan dulu, nah. Sejauh pengetahuan Pian, Anda, sekolah umum yang membolehkan siswanya membawa HP ke sekolahan adakah? Setahu ulun kayak di Alia rasanya Hmm, kawan ulun boy rasanya bawa HP bang ke pastikan, sekolah. pastikan dulu, pastikan ya. Terus tadi Di kalau memilih lokasi harus betul-betul argumentatif gitu. Jangan ada sampai pragmatis yang timbul karena itu akan mengurangi penilaian ya. Tuh. Misalkan nih ada madrasah mungkin ya yang di HSU yang dia sebelum COVID aja Gin sudah menerapkan e-learning. Nah, e-learning itu kalau ibu tidak hilaf ya, ada peraturan undang-undangnya, keputusan Menteri Agama KMA, ada nomornya tuh. Nang madrasah itu harus ada sekian presentasinya untuk melaksanakan e-learning. Itu ada undang-undangnya. Makanya madrasah itu ada websitenya ya yang untuk pembelajaran gitu nah. Lain website sekolah biasa, tapi ada yang semacam LMS Learning Management System gitu nah, yang dikembangkan websitenya itu oleh sekolahan dalam rangka menjawab tadi tuntutan dari pemerintah. Adalah dapat sekolahan yang kayak itu. Nanti kan kalau ada tuh sekolahan itu, kemungkinan bisa meneliti di sana. Kenapa? Karena eh, logis saja guru-gurunya pasti itu sudah menerapkan teknologi dalam pelaksanaan pembelajarannya. Kalau diukur di situ, efektivitasnya berapa? Efektivitas itu kan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi ada instrumennya tuh. Misal di modul ajar guru tuh tujuannya apa-apa saja. Itu yang diukur karena jadi subindikator. Kemudian nanti instrumennya dikembangkan dari situ. Gimana Sabri? Tertarikkah untuk lebih menelusuri lagi? Makanya ngarannya penelitian, ya. Cuman kalau judul ini terus terang tidak bisa ibu loloskan ya kalau yang ini. Pertama dulu Yarni itu word wall itu sudah metode permainan sebenarnya. Cuman tadi kalau Yarni dia untuk
meningkatkan kemampuan berpikir kritis ya. Kalau Syabri mengurangi kejenuhan belajar. Hambatannya tadi tuh kenapa jadi ibu menolak ya ini karena variabel kejenuhan belajar sudah suah. Takutnya tadi menggunakan instrumen yang sama dengan mahasiswa yang tahun tadi. Jadi karena kurang kurang berimplikasi untuk penelitian skripsi di Stairah Amuntai. Kalau yang ke itu aja diulang-ulang saben tahun. Ibu berpikirnya itu lebih jauh ya, karena kami di Biro Penelitian dan Skripsi itu eh, bertanggung jawab ya untuk mengarahkan ya dan mengawal Tridharma perguruan tinggi bagian penelitian ini dan diantaranya skripsi ya dimasuk di tanggung jawab kami juga gitu. Makanya makanya ketat kami karena kami kan eh, ada tanggung jawab ya. Gimana Syabri? Boleh kamu minta saran pian? Hmm, Ini saran sebetulnya apa? ulun ini ada ulun cari-cari ini di Google kayak gitu. Mm-mm. Ada ulun dapat dua dua judul. Yang Hmm, pertama kan yang tadi Bu. Itu iya. yang kedua nih judulnya kontribusi penggunaan media audiovisual Mm-mm. dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Mm-mm. Yang mana rumusan pertamanya yang pertama, bagaimana media audiovisual dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pendidikan agama Islam. Yang Mm-mm. kedua, apa saja jenis media audiovisual yang paling efektif dalam pembelajaran? Oke, nah Syabri di sini Ibu tekankan lagi ya. Kalau tadi ada dalam meningkatkan itu menunjukkan PTK. Jadi harus diberikan tindakan juga ya. Kalau siap aja, gak ada masalah. Oh, misal pendidikan agama Islamnya itu diganti dengan mata pelajaran misalnya pembelajaran akidah akhlak, bisa lah Bu. Pantah pelajarannya jadi akidah akhlak, terus sekolahnya jadi MTS Intisyarul Mabarat, ya kan? Ke situ pulang. Aduh, asal biar dapat nah justifikasinya kenapa harus di MTS Intisyarul Mabarat gitu. Kenapa kada dari sekian puluh MTS di Hulu Sungai Utara ini kenapa harus MTS Intisyarul Mabarat? Asal biar dapat itu Ibu pertimbangkan. Terus kenapa harus mata pelajaran akidah akhlak? Terus kenapa harus metode permainan? Terus cari variabel yang selain kejenuhan belajar. Gimana, Syabri? Ada yang maksud ulun Bu yang judul yang ulun yang dapat terbaru tadi kayak Iya, tetap kontribusi aja, penggunaan media. tetap aja. Kenapa harus MTS Intisyarul Barat kan hendak di situ tetap kan? Ya loh, yang kontribusi bla 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 tadi gin hendak di MTS Intisyarul Barat loh. Nah, makanya jadi harus justifikasi pian lah gitu. Apapun yang pian putuskan, apapun yang Anda pilih, apapun yang akan hendak dijadikan proposal itu harus ada ini argumennya ya, supaya kada tertolak. Untuk kalian ketahui ya, hmm, di ujian proposal itu kita sampai saat ini kada ada nang istilah ditolak kayak itu nah. Tapi perlu pian ketahui ada beberapa yang harus berasal dari nol. Baik yang ketika setelah proposal itu diumumkan ya, atau pas waktu bimbingan skripsi.
pembimbingnya nang mau ubah seorang. Karena tadi tidak memenuhi ya apa namanya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tidak bisa menunjukkan argumennya. Itu. Biar kada ibu gin pembimbing skripsinya, dosen-dosen yang lain juga seperti itu karena metodenya sama ya. Itu. Gimana Syabri? Jadi masih perlu istikharah lagi ya, Sabri? Misalnya sekolahnya di NP, Bu. Tadi asal justifikasinya ada kenapa memilih sekolah itu, ya. Terus kenapa memilih mapel itu, problematikanya, ya. Supaya dapat inspirasi tadi baca penelitian terdahulu. Ya, baca penelitian terdahulu, baca teori. Kalau kadang membaca kurang kurang ini kita, kurang lihai berargumen ngena. Banyaki membaca buku, banyaki baca penelitian terdahulu supaya lihai berargumen. Ibu Gin bahari kata bisa jawaban dir. Cuman karena banyak membaca bener lebih banyak membaca dibanding Bu Hempian. Jadi kau menyampaikan itu. Jadi ya Syabri, tentukan pilihan Anda, siapkan argumennya. Cukup untuk Syabri ya. Silahkan Anda berkontemplasi, bertapa dulu. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang belum dibahas belangkonya? Izin ulun Muhammad Salman belum, Bu. Oke, Bu, cek dulu ya. Makanya kemarin jadi Bu list. Soalnya tinggalin ke, ke bawah anunya. Salman. Oke. Mau download dulu. Muhammad Salman ini sekarang di mana? Posisinya di Kaltim kah? Di Amuntai, Bu. Oke, di Amuntai. Mamar. Mamar. Muhammad Salman NIM 2104075150. Hubungan antara kualitas pendidik terhadap minat peserta didik baru. MTS Assalam Mamar. Ini Ibu sanksi sih ya dengan salah satu variabel yaitu variabel minat peserta didik baru. Kualitas pendidikan, minat peserta didik baru. Nanti takutnya respondennya kada siap kena Salman. Biasanya peserta didik baru itu mulai melirik sekolah itu bulan apa? April kan? Iya, April tuh sudah mulai kalau PPDB. Ibu kada mengikuti Pang. Gimana Kurang Salman? kurang tahu juga, Bu. Nah, kayak Pak. Aduh, rumusan masalahnya masih cemuh tuh. Tadi bekesa hubungan, terus rumusan masalahnya timbul pengaruh. Hubungan non pengaruh itu berbeda. Ada punya hubungan tapi belum tentu ada pengaruh. Tuh. Bu, Hmm, itu masalahnya yang salah, Bu, ulun yang di belakangku itu. salah, keliru. Ulun ada, Bu, yang berisi rumusan masalahnya, Bu. Apa? Silakan disampaikan. Yang pertama, apakah terdapat hubungan antara kualitas pendidikan di Hmm. MTS Asalam Mamar dengan minat peserta didik baru? Yang kedua, bagaimana persepsi peserta didik baru terhadap kualitas pendidikan yang ada di MTS Asalam Mamar? Yang ketiga, seberapa besar pengaruh kualitas pendidikan terhadap minat peserta didik baru untuk bergabung di MTS Asalam Mamar? Jadi gini ya.
Kalau kita lihat redaksi judul ya, ini kita lihat redaksi judulnya. Redaksi judulnya benar seperti itu kah, Salman? Hubungan antara kualitas pendidikan terhadap minat peserta didik baru MTS Assalam Mamar Kecamatan Amuntai Selatan. Bujur kayak itu. Tinggi, Bu. Nah, jadi kalau rumusan masalah kuantitatif ya, itu rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana variabel X, sejauh mana gitu. Sejauh mana variabel X. Jadi kan jawabannya tuh angka tuh, data angka. Sejauh mana variabel X. Di sini kan variabel X-nya kualitas pendidikan kan. Berarti sejauh mana kualitas pendidikan MTS Assalam Mamar Kecamatan Amuntai Selatan. Gitu. Terus yang kedua rumusan masalahnya sejauh mana atau seberapa variabel Y. Variabel Y-nya di sini minat peserta didik baru. Berarti seberapa baik, misalkan seberapa banyak, seberapa tinggi ya eh, minat peserta didik baru terhadap MTS Assalam Mamar Kecamatan Amuntai Selatan. Hanya yang C-nya sejauh mana hubungan antara kualitas pendidikan terhadap minat peserta didik baru MTS Assalam Mamar Kecamatan Amuntai Selatan. Seberapa hubungan antara X lawan Y. Nah, sederhana loh. Kayak apa, Salman? Bisa lah merumuskan masalah seperti yang Ibu sampaikan tadi. Gampang. Tinggi, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Mm-mm. Jadi, yang pertama, sejauh mana, seberapa variabel X. Sejauh mana, seberapa variabel Y. Sejauh mana, seberapa hubungan antara X dan Y. Jadi itu karena jawabannya kuanti itu kan angka. Yang perlu dipertimbangkan adalah respondennya. Respondennya karena siapa dan wayah apa pian membaginya. Itu yang perlu disiapakan, Salman. Siaplah kira-kira. Tadi harus tahu dulu, harus ada komunikasi dengan sekolah. PPDB kapan? Kemudian sekolah itu sosialisasinya kemana aja. Nah, adalah bayangan gawiannya lah. Kalau untuk masalah ke situnya belum ada, Pang, Bu. Ini harus dipikirkan. Wayah ini. Ini pian di mana PPL-nya di mana? Di MTS Alamamar itu, Bu. Maka mah oke, kayaknya aja nah. Tadi coba kumpulkan data-data yang diperlukan tadi, data awal. Sehingga bisa kan merancang metode penelitian. Dan kalau untuk penelitian kuantitatif, ini untuk membuat instrumen ya yang harus matang itu teorinya. Teorinya dulu, teori kualitas pendidikan, teori minat peserta didik, ya. Itu lain minat deh kayaknya. Apa ya? Terkait dengan marketing pendidikan nih. Terserah lah, misalkan anak mengajukan minat, boleh, ya. Ada kada yang teori yang mengatakan bahwa, ya, kecenderungan orang untuk memilih menentukan sekolah itu tergantung pada kualitas. Adakah ada teorinya yang mengatakan itu? Atau penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa memang ada pengaruh ya atau hubungan antara kualitas pendidikan terhadap minat peserta didik. Nanti kita lihat ya, apakah bisa dilakukan penelitian ini, apakah signifikan ya.
Gimana, Salman? Masih bertahan dengan topik ini? Jangan sampai kamu memasukkan variabel yang agak keluar dari apa nih, judul ya. Hati-hati membuat rumusan masalah. Dampak promosi kan bukan bukan terkait dua variabel ini. Itu penelitian yang lain lagi. Ada yang hendak meneliti kah promosi sekolah? Bisa. Bagaimana sekolah itu em, mempromosikan dirinya, ya, bagaimana sekolah itu menarik menarik apa namanya pengguna jasa pendidikan, ya, agar memilih sekolah tersebut. Tahun tadi ada brand equity MTSN 2 Tanjung Amuntai, ya. Muhammad Aulia kalau tidak salah. Muhammad Aulia atau siapa ya? Lupa namanya. Pokoknya ada Aulia-Aulianya. Muhammad Aulia juga. Lokal A tahun tadi. Itu dia mengangkat brand equity MTSN 2 Hulu Sungai Utara. Kalau ini kan promosi sekolah nih. Marketing sekolah. Ada yang mau mengangkat? Boleh. Asal tadi eh, bisa menjelaskan secara ilmiah kenapa sehingga tertarik dengan topik tersebut. Ini 21.30 kita sampai jam berapa ya? Ada pertakunan nggak? Ada Bang Boy. Fadlan, silakan Fadlan. Ada belangkolan yang alam yang Hmm, tentang penerapan model pembelajaran keperakatan sekian ah, yang ah. 3T itu, Bu. Kenapa? Itu tuh bagaimana? Aduh, semalam tuh kita panjang lebar ya Fadlannya. Bentar dulu. Ibu lihat dulu. Ibu lihat. Lumayan seru pembahasannya kemarin ya. Ini Muhammad Fadlan. Penerapan model kooperatif tipe tim game turnamen untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Mhm. Ibu Tangguh nalah hasil belajar siswa nih pasti nilai, kalau ada nilai nilai UTS, nilai UAS, atau nilai ulangan harian di yang dijadikan data korelasinya. Iya kah? Itu ada, tapi tambahan yang penilaian dari anunya, Boy. Dari Mm, kan pasukatan lainnya itu ada, karena ada penilaian afektif lawan psikometriknya juga. Habis itu di mm-mm. situ ada evaluasinya juga nilai dari kebenarannya menjawabnya kayak itu, nah dari permainan itu. Berarti pengetahuan naik. Kalau dari kebenaran ingin menjawab pengetahuan aja, kognitif aja berarti karida psikomotoriknya itu. Kalau psikomotorik kemarin tingkatannya apa saja dulu? Bisa melakukan prosedur kan diantaranya. Iya. Nah itu gimana mengukur kemampuan dia untuk melaksanakan prosedur? Dengan hmm, siswa ini adil kayak itu, nah. Sesuai dengan yang sudah dipedahkan, misalnya gamenya kayak ini aturannya kadida yang curang kayak itu, nah. Habis itu ada ricuh banget juga. Nah, jadi Padlan PR-nya itu pada yang hasil belajar ini, nah. Pengukuran hasil belajar itu.
Ganti I- katanya Kak Bo. Enggak, variabel hasil belajar itu yang sulit lah kita untuk mengatakan hasil belajar itu dapat ditingkatkan karena penerapan model ini. Dan hasil belajarnya tadi datanya cuman kognitif. Tadi kan caranya menjawab soal. Terus Iya. tadi kalau dari jawaban Fadlan kurang meyakinkan, ada pengukuran psikomotorik skill di situ. Gadai lawan borok. Ini jawaban apa nih? Gadai sama borok tuh apa sih? Gadai sama apa itu, Fadlan? Bacanya apa? Kalau Borok. gada itu, iya. Kalau nyagada itu Bu, Hmm. anu, lebih ke belakangnya jaminannya. Kalau Heeh. nyabo itu ke ada orangnya lah, ada pihak ketiganya. Hmm. Oke, perlu nggak di materi itu tuh ada keterampilan psikomotorik? Ada psikomotorik atau keterampilan? Perlu nggak? Pengetahuan dan sikap di situ. Untuk pengamalannya, enggak bang Bu, soalnya Gila. Itu hasil belajarnya kan hasil belajarnya di situ tuh pengetahuan sama afektif. Nah, masalahnya tuh kayak apa cara mengukurnya tuh? Kalau cuman dari yang hasilnya menjawab soal, itu artinya hanya mengulang-ulang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Cuman tadi beda beda tempatnya kayak itu nah. Kalau ibu tertarik sih di Telaga Mas itu ya. Tadi kan hampir sama tuh tadi dengan di Kayakah ya. Kayakah sama Telaga Telaga Mas ini sama-sama iya. sama-sama terpencil ya tempatnya. Ibu tahu akses ke sana tuh cukup susah ya. Sekarang-sekarang aja yang ada kemudahan gitu dibanding yang dulu. Ya Allah, kalau dulu tuh ibu ingat ibu meneliti ya tentang seni bela diri Kuntau itu sampai ke Kayakah ibu tahun 2019. Tahun 2019 itu jalannya tuh masih yang belum becor lagi, masih jembatan ulin yang pakunya lepas sana sini, kecil banget ya, ibu pakai kendaraan dulu ke situ. Nah, ibu yakin eh apa namanya itu layak diteliti di lokasi itu. Topiknya yang menarik adalah partisipasi masyarakat terhadap eh, pendidikan Islam. Ya, kenapa? Di sana ya walaupun tempat terpencil ya eh, masyarakatnya memperhatikan pelaksanaan pendidikan. Itu dibuktikan dengan lengkapnya ya persekolahan di sana. Di Telaga Mas misal, kan kemarin kita di data yang Kecamatan Danau Panggang dalam angka itu yang termasuk desa ya atau kelurahan yang lengkap fasilitas persekolahannya sampai ke MA itu di Telaga Mas. Padahal dia terpencil gitu. Bahkan kemarin ada data lagi ya, itu swasta. Yang Iya. sampai MA swasta kan Fadlan. Berarti itu jelas kalau swasta itu partisipasi masyarakatnya yang dominan. Kalau negeri kan negara ya. Gitu. Orang Bu, ada eh, kan Ibu Halam ada menjual pematek lah, ada 5. Mm-mm. Nah, itu orang ada
mencobai manakuni di sekolahan Mm-mm. sini tuh tentang kesejahteraan guru. Mm-mm. Kira-kira kawakah diteliti kayak itu. Mm-mm. Cuma tanggapannya kurang lah baik kayak Mm-mm. tapi kawak tuh nah ngaleh juga kan bila Iya. gitu-gitu. Mm-mm. Kalau kada ini, kalau misal itu kan nanti kita berkaitan dengan pengambilan data wawancara kan. Kalau si narasumber kita itu dia enggan memberikan data, itu akan membuat kita ini harus harus melakukan ekstra pendekatan kepada narasumber tersebut supaya beliau itu mau membuka diri. Makanya istilah penelitiannya itu ngarannya rapot ya, kedekatan. Membangun rapot antara peneliti dengan narasumber itu tidak mudah. Makanya ibu dulu ya penelitian bisa 2-3 kali datang hanyar memadahkan maksud sebenarnya. Berarti dipatuhi dulu ya. Apalagi dulu sempat ibu meneliti kuntau di Banjarmasin. Nah, itu kan ibu tidak dikenal di sana kan tidak ada tidak familiar lah dengan lingkungan di Banjarmasin itu. Ada ada perguruan kuntau di situ. Jadi ibu masuk di situ ya, ikut WA grupnya, ikut latihannya, ya mendekati mereka lah gitu. Ya, memang kita tidak selalu mulus penelitian kita tuh. Kadang kita mengalami penolakan, kadang kita juga apa namanya dicurigai ya. Ih, ngapain ini makhluk dari mana datang-datang nanya-nanya misalkan mau ikut bergabung dan lain sebagainya misalkan ya. Ya, tadi perlu membangun kedekatan dengan narasumber kita. Saran ibu ya, tentukan, temukan sampai kalian betul-betul menemukan topik penelitian yang dari hati kalian ya supaya kalian nanti apabila ada tantangan tidak mundur ya karena yakin bahwa ini akan selesai gitu. Gimana Fadlan? Tadi jangan kesejahteraan guru kalau orang sensitif. Coba tadi dengan topik yang lebih besar, misalkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan Islam di Telaga Mas, Kecamatan Danau Panggang. Kalau mau nanti bisa kolaborasi sama ibu ya. Ibu tertarik di Danau Panggang sama Kayakah nanti meneliti partisipasi masyarakat terhadap apa namanya pendidikan Islam. Nah, pikirkan saja dulu. Belum ada bang kepikiran saya beberapa Mhm. hari ini tentang ibu-ibu bang. Tapi Mhm. tak ini pengaruh keaktifan mengikuti majelis taklim terhadap perilaku keagamaan ibu rumah tangga di desa Mhm. Telaga Mas ini. Itu nanti jatuhnya takutnya ke ini, ke keluar dari pie. Takutnya. Kalau apa? Tapi nanti kalau partisipasi masyarakat dalam pendidikan Islam itu jelas jelas pie ya. Karena pasti nanti terkait tuh dengan pengajaran nilai agama ya, terkait juga nanti dengan pendanaan, terkait juga nanti dengan lembaga pendidikan Islamnya. Jadi eh, partisipasi ya masyarakat dalam pendidikan Islam di Telaga Mas, Kecamatan Danau Panggang, gitu. Masalah judul itu kemungkinan dalam perjalanan ya, karena kan nanti pasti kita banyak menemukan menemukan hal-hal yang mungkin tidak kita duga sebelumnya ya, yang menarik itu bisa jadi bagian dari penelitian kita. Nanti berkembang tuh judulnya. Yang penting topik aja dulu, kemudian nanti kita ada eh, kalau penelitian kualitatif ya, penelitian kualitatif itu fokus penelitian sementara sebenarnya.
Jadi masih akan ada kemungkinan perubahan dalam perjalanannya. Ya, beda dengan yang di kuantitatif itu, yang di PTK itu harus sudah jelas, ya, sudah harus jelas dari awal gitu. Beda dengan yang kuali. Gimana, Fadlan? Coba Fadlan searching aja di Google Scholar kah, atau tadi di Open Knowledge Maps kah, ya. Iya, iya. Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam. Mm-mm. Salah satu referensi yang mungkin bisa membantu Fadlan adalah nanti ketik aja di Google Books itu Toto Suharto. Toto Suharto. Oke, Bu, sudah. Oke. Saya mencari. Kayaknya malam ini cukup dulu ya. Lumayan Oke, panas Bu. sudah. Nanti kita lanjut lagi Sapitra dan kawan-kawan ya nanti bahasa pulang. Terima kasih atas kesempatannya sudah mendengarkan dan berbagi. Semoga nanti ada kesempatan lagi ya. Amin. Amin. Tetap semangat semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masih bawa belaan. Berelaan, Banyak Bu. beretaan.